Wah, halo, selamat pagi para pemirsa Antasina Urban Farming. Kali ini saya akan mereview bagaimana saya membuat pupuk dan pupuk yang terbaik itu dari apa. Oke? Set, kita intro. Lihatlah, fit. Nah, ini saya membuat beberapa pupuk kompos ya, yang dari sampah. Nah, ini saya contohkan. Yang pertama ini adalah ini adalah kompos buah. Kompos buah ini saya dapatkan dari bakul, rujak, dan lotis. Saya minta sampahnya, jadinya kayak gini. Tidak tahu ini tumbuh. Bijinya bisa tumbuh. Ini sampah buah, ada dua sampah buahnya. Ini sampah daun jati, ini sudah setengah jadi. Daun jati ini sudah setengah jadi. Biasanya kita kalau orang-orang pembuat kompos itu sudah tahunya kayak gini tok. Jadi kita ambil, kita cium baunya. Kita cium baunya kayak seperti tanah debu gitu, berarti udah jadi. Daunnya udah kayak tanah dan debu, itu udah jadi. Terus sampah daun jati, ini sampah dari buah. Jadi kulit-kulit buah saya buat kompos, saya taruh di sini lebih cepat. Kulit buah ini kompos dari daun yang udah kering, daun belimbing yang udah kering. Ini baru beberapa hari ini, mungkin belum jadi, tapi memang saya dapatnya udah agak kering gitu. Ini biasanya di dak gitu kan. Belum jadi ini. Belum jadi, baru aja. Tapi sampah kompos yang paling hebat, yang paling kompleks itu kandungan nutrisinya itu sebenarnya sampah yang dari dapur. Nah, ini saya buka ya, sampah dari dapur. Ini istri saya masak bayam. Nah, sampah bayam ini pasti ada bumbu-bumbunya, seperti ini kulit bawang merah, ada bawang putih kulitnya, terus ada kulit wortel, ada ini yang kemarin masak yang kemarin. Nah, sebenarnya ini kertas juga bisa. Kertas ini mengandung fosfor. Kalau yang kulit-kulit kayak gini ini mengandung kalium yang tinggi. Kulit-kulit wortel. Ini sampah ini untuk sampah organik memang saya kumpulkan di sini. Nah, akarnya ini juga bagus. Akarnya ini bagus. Daun-daunnya yang masih jenis juga bagus. Jadi nanti ini kita buat kompos. Jadi kenapa limbah dapur adalah kompos yang bagus, mungkin lebih bagus dari kompos-kompos yang saya buat. Karena kalau seperti kompos-kompos yang lebih spesifik seperti ini, sampah buah, sampah daun, hanya daun kayak gitu tuh, isinya mungkin nggak sekompleks kalau kita membuat kompos dari kompos dapur. Kompos dapur itu kadang ada kulit kentang, ada kulit umbi, ada kulit apa itu. Jadi mereka lebih kompleks. Ini kan ya kayak kulit-kulit ini, kulit-kulit bawang merah ini kan mengandung CPT juga sangat kuat. Untuk kulit-kulit wortel kayak gitu mengandung kalium. Lah yang kayak gini ini mengandung nitrogen yang tinggi. Jadi NPK-nya itu komplit dibanding lebih yang spesifik seperti daun aja atau buah aja gitu. Mungkin mereka mengandung nitrogen yang kuat, unsur N-nya kuat kayak gitu. Yang sampah buah mungkin kaliumnya yang kuat, fosfornya belum. Nah, kalau sampah dari dapur ada kertas, ada ini kulit yang umbi-umbian kayak gitu tuh, ini komplit. Jadi ini sebenarnya untuk dibikin kompos ini kandungannya lebih komplit, lebih lengkap kalau untuk dibikin kompos. Jadi
eh, mungkin dimulai dari diri kita sendiri, atau mungkin bisa kita sebarkan ke orang lain bahwa sampah dapur bisa digunakan, dimanfaatkan untuk pupuk tanaman. Bagaimana caranya? Kalau caranya mungkin cara pembuat kompos di YouTube itu sudah banyak banget ya, sudah banyak, dan itu sebenarnya sangat mudah, tidak membutuhkan waktu yang lama. Karena saya membuat kompos ini nggak ada yang lama sih, yang penting perawatannya. Jadi perawatan, kalau di YouTube kan kebanyakan cuma ini taruh ini taruh ini taruh ini udah, seakan-akan oh kayak gitu toh udah jadi. Sebenarnya tidak. Sebenarnya ada perawatan lanjutan ketika kita membuat kompos. Perawatan lanjutan bikin kompos itu sebenarnya berada di periode 1 sampai 7 hari. Jadi begitu kita taruh kompos yang baru tuh di sini, katakanlah gitu, bisa kasih mol, kasih atau E4 atau air leri atau air beras, atau mungkin sisa nasi yang nggak terpakai dimasukkan ke air, atau nanti di aduk-aduk gitu, bisa dimasukkan sini. Nah, sebenarnya kuncinya itu berada di sini. Begitu kita taruh sampah, kita taruh mol atau E4, lalu 3 hari kita buka. Kalau kering itu nanti dikasih mol lagi atau dikasih air. Biasanya saya tambahin mol. Kalau ini sebenarnya saya tambahin mol terus sih. Lebih tepatnya POC. Kalau saya lebih tepatnya POC, karena POC yang saya buat itu kan ya bisa buat mol, bisa buat E4 sebenarnya, bukan hanya buat pupuk buat tanaman. Jadi bukan berfungsi untuk pupuk organik cair, tapi juga bisa buat kayak gini, buat kompos. Nah, jadi gini, setelah 3 hari kita kasih mol lagi di depan, di atasnya. Setelah itu dibalik. Setelah dibalik tunggu 7 hari. Setelah 7 hari kasih mol lagi, yang atas dibalik ke yang bawah, dibalik ke atas. Kasih mol lagi. Nanti ditutup. 7 hari kemudian nanti digitulah lagi. Dikasih mol di atas, lalu dibalik. Itu nanti cepat banget jadinya. Itu paling 20 sampai ya kalau mateng itu 30 hari lah udah jadi. Tapi kan sampah itu tiap hari ada. Makanya ini saya buat periodik. Ini kalau yang ini sudah jadi, nanti saya angkat, saya pindah. Yang ini masuk ke sini. Sama dengan yang ini, sama juga yang itu. Saya buat ini kan banyak banget. Di sini juga ada, di situ juga ada. Jadi enggak cuma satu loh ini. Tapi yang paling bagus memang membuat kompos itu di tempat yang tidak terkena sinar matahari langsung. Karena kalau kena sinar matahari itu kan kering nanti untuk komposnya. Padahal untuk kompos itu suka tempat yang lembab. Kalau kering itu mikroorganismenya, cara menguraikannya kompos tidak maksimal. Itu guys. Jadi ada saya memberikan tip luar biasanya sampah dapur dan bagaimana perawatan kompos sebenarnya. Oke, semoga bermanfaat, karena sebenarnya apa yang ada di seputar kita, apa yang ada di sekeliling kita itu sebenarnya bermanfaat yang sangat luar biasa. Manfaatnya sangat luar biasa. Ini nih ini pohon kuncinya berada di 2 kompos dan ini subur banget ini. Dan ini hampir tidak pernah saya siram pakai air. Ini kuncinya banyak banget ini. Banyak banget. Jadi sebenarnya kalau jenengan-jenengan buat kompos itu berada di sekeliling tanaman kayak gitu, tanamannya bisa jadi subur. Berbuah bagus gitu. Rindang itu pohonnya sangat subur ya, namanya aja kan air lindinya kan juga turun ke bawah juga kan. Kalau kita buat kompos gitu, air lindinya turun ke bawah, dia masuk ke tanah, dan ini untuk makanan tanaman ini. Jadi ada multifungsi. Sekian gitu aja ya. Ini review dari
Antasina Urban Farming. Jadi mulailah dari kita sendiri. Nanti kalau ada pertanyaan atau mungkin kurang jelas, bisa tanya di kolom komentar. Nanti saya jelaskan sejelas-jelasnya bagaimana cara membuat kompos yang cepat dan akurat. Karena biasanya orang itu nggak sabaran. Tahu-nyaunya kalau di YouTube itu lihat, oh caranya begini, cuma ditutupin gini terus didiamin aja. Ya emang bisa, cuman itu nanti prosesnya lama. Kalau kita melakukan perawatan pada kompos juga, itu nanti jadinya pasti cepat. Begitu aja, selamat pagi, selamat beraktivitas, salam organik.